sudah akan dimulai. Dan selamat menikmati lagi untuk game yang kedua di Range yang pertama di hari yang terakhir di babak group stage dan pastinya presented by Tekno. Ini dia garis pesawat yang datang dari bagian atas dari Lipovka dan akan landing di bagian atas dari Primor. Cuman menjadi menarik tadi ngomongin dari Boom Esports sendiri ketika Eldoge berbicara Yami ya berarti ya yang Yami. menonjol. Menurut gue Yami ini menonjol terus dari dulu. Iya. Even bahkan di momen-momen jatuhnya Boom Esports. Momen-momen di mana Boom Esports itu gak punya suatu achievement sebesar tahun lalu. Momen-momen di mana mereka banyak kalahnya, banyak di hashtag paling bawahnya. Yami tetaplah menjadi Yami yang menurut gua kita bisa lihat di setiap seasonnya. Begitu konsistennya. Jadi kayak ketika lu berbicara atau kita semuanya berbicara pemain yang konsisten, Yami ada di top of mind gua. Iya. Dari segi gerakannya, dari segi movementnya, dari segi ya utility gameplaynya yang kita udah tahu semua. Kaliber dari Yami ini udah kelas kakapnya kakap merah lagi. Yang beratnya berapa? 5 kilo lah. Ya, gede banget dah tuh kakap merahnya ya, dimakan satu keluarga. Cuman ya itu dia kalau misalnya kita berbicara seorang Yami. Jadi sebenarnya setuju dengan Eldoge, cuman emang ini pemain spesial banget sih menurut gua. Kalau RRQ punya Nerpeko, menurut gua Boom punya Yami. Yang dimana maksud gua adalah pemain yang kalau gua jadi CEO-nya, kalau gua jadi owner timnya, gua nggak bakalan mau lepas pemain ini sih. Berarti sama kayak Rosemary yang sekarang di Alter Ego juga kayak gak mau dilepas ya kan sama Alter Ego. Dan kalian jangan sampai ngelepas juga kesempatan buat daftar main di PMCC.id. Masih terbuka sampai tanggal 21 September. Dan memasuki game yang kedua sudah ada pergantian pemain. Olio bermain untuk di game yang kedua kali ini karena hasilnya pun masih belum begitu membaik untuk Celcom Digi Alliance. Yang kita takutkan yang sering kali jadi berbincangan banyak sekali player ya kan itu ketika mereka dalam kondisi yang tidak prima, lagi underperform, lagi dalam kondisi yang terdesak, itulah diuji banget untuk mentalitasnya mereka, untuk mereka bisa menyemangati lagi pun juga tidak mudah. Tapi yang kita harapkan itu bisa dilewati oleh beberapa tim, terutama untuk Talon, Celcom Digi Alliance, tim-tim yang tim-tim besar yang langganan Grand Finals, tapi nampaknya sulit banget terseok-seok untuk di minggu pertama, minggu yang kedua, apalagi Celcom Digi Alliance mereka sama sekali belum masuk ke Super Weekend. Jadi ini adalah last chance mereka banget untuk bisa bermain di Super Weekend. Dan kalau kita tarik ulur lagi dari season-season awal, itu sempat di-mention selain adanya Yami yang performance-nya juga benar-benar stabil banget ya dari awal munculnya Yami, ada juga transfer Akbar yang waktu itu season lalu benar-benar menggemborkan sekali Federales ya kan, menjadi transfer terbaik untuk Bigetron, untuk semua tim mungkin untuk di season lalu. Karena waktu itu sempat di-mention kalau nggak salah sama Junior, Federales itu ngingetin waktu sama EVOS Reborn. Waktu-waktu di PMGC-nya. Jadi kan kita inget banget ya di waktu-waktu PMGC-nya kayak Microboy menjadi penyelamat banget untuk di timnya sendiri, last man standing, granatnya on point, fragnya juga bagus banget. Jadi mirip sama playstyle-nya Federales yang di-mention sama Junior untuk di season lalu. Jadi kayak satu orang tuh kayak bener-bener all-rounder, semuanya bisa untuk Federales. Gitu. Bentar. Playstyle nih, dia bilang playstyle. Enggak ada playstyle-nya sih. Cuman mirip. Jangan ditambahin nih. Jangan, enggak boleh ya, soalnya boleh ya. Menurut bahaya gua beda. Ya. Iya, bahaya. Microboy Federales mirip. playstyle beda. Maksudnya bisa bermain satu orang tapi bisa bermain bagus gitu. Soalnya kalau beneran dia ngomong playstyle, beda. Gua datengin orangnya sekarang di sini debat. Enggak. Kita debat. Kok bisa-bisanya playstyle? Oke, dan mungkin ini sih lebih ke kalau gue mikirin ya, kesamaan Microboy dan juga Veda itu impact sih. Impact mungkin ya, impact untuk ngangkat timnya quote on quote. Karena gini, untuk lu bisa menjadi pemain jago, gak melulu lu harus jadi rusher, gak melulu lu harus jadi fragger. Kita lihat tim Voin deh, ya kan? Voin banyak yang mengeluhkan bagaimana pintarnya seorang Potato. Dan itu adalah salah satu contohnya menurut gua. Di EVOS waktu itu Microboy. Iya, yang menjadi memang salah satu pemain quote on quote
yang bisa nyelamatin map demi map yang dimainkan oleh EVOS sendiri. Terus salah satunya adalah mungkin Miramar sih yang menurut gua kayak menjadi apa ya, bisa dibilang tuh top of mind dari kita semuanya jikalau mengingat permainan bagus, rotasi bagus dari tim EVOS Reborn kala itu gitu kan. Karena mereka datang dari Impala kalau gua nggak salah ingat ya, pokoknya dari bagian-bagian timur dari Miramar sendiri, rotasinya bagus. Terus ngulitin pemain-pemain yang mungkin udah set up di bagian pinggiran zonanya itu bagus, masuk ke dalam zonanya itu bagus gitu. Dan itu juga adalah ya nggak mendiskreditkan pemain-pemain yang lainnya, cuman ya Microboy andilnya juga lumayan besar lah di situ. Dan dari BTR sendiri ketika ngomongin Federales mungkin datangnya di waktu yang tepat. Karena kenapa? Karena di season sebelumnya kan BTR hasilnya juga di bawah ya. Kita bisa lihat sendiri. Cuman ketika datang seorang Federales naik tuh ke posisi top 3 ya kalau gua nggak salah ingat. Pokoknya naik lah, eksponensial banget permainan dari tim BTR ini dengan adanya Federales. Jadi itu sih yang dikatakan impact ya, yang berasa banget yang terjadi pasca kedatangan seorang Federales ini. Jadi mungkin yang sekarang atau minggu-minggu lalu lagi rame-rame nih katanya Biget Troopers lagi pada ngomel-ngomel, mungkin kelihatan hasil season kemarin kan udah naik gitu kan. Jadi kenapa ada perubahan-perubahan, perombakan lah, yada DLL etc gitu kan, yang membuat sekarang kita bisa lihat untuk sementara waktu di hari yang terakhir group stage ini BTR masih berada di posisi yang ke-13. Jadi itu semua nyambung, banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita tarik kesimpulannya begitu. Iya, dan ngomong-ngomong peringkat ke-13 dari Bigetron juga jadi inget Federales juga pernah waktu itu 1 game 13 eliminasi. Waduh. Sendiri. Makanya mungkin itu yang dibahas sama Kadona, kayak impactnya emang untuk satu player tuh kayak signifikan besar. Tapi ini juga nampaknya jangan sampai mungkin akan ada jadi pengaruh yang signifikan untuk tim Talon. Mereka kehilangan 1 player dengan 3 player saja yang kita harapkan bisa tetap tampil baik ya, walaupun pasti beda ya untuk playstyle-nya dengan 4 punggawa, 3 punggawa, 2 punggawa. Tapi apalah daya, nge-splitnya cukup jauh, nggak ada backup sama sekali. Satu akan dibiarkan dikelaskan saja pulang ke lobby untuk seorang Boychill. Dan juga Boychill pas awal-awal juga sempat jadi pembahasan ketika dia baru-baru bergabung untuk Talonnya itu sendiri. Untuk awal-awal mungkin impact-nya belum begitu besar apa yang dia berikan ke Talon. Jadi untuk poin-poinnya nggak begitu maksimal. Jadi kayak harus bisa lebih try hard lagi untuk Boychill sendiri. Dan yang kita harapkan untuk di Talon juga semua player bisa langsung memberikan hasil yang cukup baik untuk di sisa-sisa game yang ada. Karena ketika game ini berlalu berarti udah kehilangan 2 game, sisa 4 game lagi, yang kalau kita bisa bilang yang nggak sedikit tapi nggak banyak juga untuk sisa-sisa gamenya. Dan kita bisa melihat untuk gameplay bagaimana Boychill nggak bisa lolos dia dari jugalan 2 player sekaligus yang dikirimkan menjaga di bagian area rumahnya Boychill, sampai akhirnya Talon kehilangan 1 player dan first blood tadi didapatkan seharusnya oleh satu tim yang mendapatkan hasil dari seorang Boychill. Padahal potensial ya kalau misalnya ngomongin Boychill sendiri. Dan ini sedikit nyambung dengan omongan gue tadi. Lu menjadi pemain jago itu nggak melulu lu jadi rusher gitu loh. Maksudnya untuk menilai satu pemain jago itu nggak melulu yang rusher, nggak melulu yang fragger gitu. Nah, gue pengen tanya sama teman-teman semuanya di community PUBG Mobile seluruh Indonesia ini, menurut kalian nih, siapa pemain mungkin di tim kesayangan kalian yang bukan rusher, yang bukan fragger, tapi menurut kalian tuh impactnya gede banget, atau ini orang tuh jago secara mikro makro, secara movement, rotasi gitu kan, secara supporting utility-nya gitu. Coba tulis di kolom komentar, karena gue sebenarnya itu menjadi rasa penasaran gue dari dulu. Kalau misalnya nih ngomongin BTR, ngomongin Glue, ngomongin AE gitu ya, selain Rosemary siapa yang menurut kalian jago? Tulis di kolom komentar sekarang juga, karena kita akan melihat adanya satu fight di menit menuju ke 10 ini yang terjadi ternyata di open field seperti ini, Windy. Ya, dan ini benar-benar terbuka sekali ya. Dan ada smoke yang coba untuk dimainkan kembali, memblocking, meminimalisir lagi untuk visionnya, dan berhasil di-secure poin eliminasinya. Bahkan di sisi lainnya Hale pun juga berhasil di wipe out, langsung dipulangkan
Dan nampaknya GK coba untuk bisa memintari Compounder, dapatkan satu, dapatkan dua kali seorang Yoru, kali diganti dengan secondary weaponnya, tapi nampaknya Yoru pun down. Satu tukar satu nampaknya untuk tim Secret dan juga Talon kali ini. Dan bahkan Talon, kita tahu dia kehilangan Boychill di awal, kehilangan lagi Yoru, tinggal dua yang terakhir lagi untuk Talon sendiri. Sedangkan Boom, dia melihat dan juga mendengar fight yang terjadi. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan momen ini sampai akhirnya Boom membuka tembakan dan Jami berhasil bisa mendapatkan poin pertama bagi Boom Esports. Dan ini satu yang gua penasaran sebenarnya. Apa strategi selanjutnya dari Talon? Karena mereka split jauh banget. Dua pemain terakhir ini, Acul masih berada di bagian hospital, tapi kita bakalan berpindah terlebih dahulu menuju ke arah summit dari gunung. George Paul ini Vampire versus Glublook. Beberapa granat sudah mulai dilayangkan dari Glublook, tapi KF begitu dalam HP bar yang tergerus karena ulah dari pemain Vampire yang bernama Mela yang udah melontarkan sebuah granat. Tapi of course masih akan ada granat-granat selanjutnya, dan bahkan 4 pemain sekaligus melontarkan sebuah granat, memegang sebuah granat instead of sebuah weapon. Tapi langsung aja dirush oleh seorang Mela, bisa mendapatkan satu pemain dari tim Glublook. Gewi akan coba untuk melihat menuju ke arah bagian kanan, tidak terlalu di-aware oleh pemain-pemain Glublook. Satu persatu dipretelin. Half HP bar tergerus dari seorang Gewi. Sebenarnya ini akan menjadi sebuah chance untuk Glublook, tapi sangat disayangkan tembakan dari Gewi begitu lengket dan begitu validnya. Glublook mereka diambang sebuah kematian karena di summit ini mereka satu persatu disudahi perjalanannya, dan pada akhirnya last man standingnya pun juga langsung dieksekusi oleh Vampire. Ya, dan pemenangannya adalah dari tim Vampire, dan mereka memenangkan fightnya tanpa adanya casualty sama sekali, nggak ada korban jiwa. Masih prima dengan 4 player ketika duanya bisa dibangkitkan, tapi Talon, Acul, ini yang kita mention dari awal, splitnya Talon itu cukup jauh. Kalau misalnya Aculnya dia engage-nya sekarang, nggak ada backup, dianya knock lagi, akan menjadi PR lagi untuk Talon. Untungnya Acul tahu, dia nggak bisa hanya bermain sendirian saja, apalagi yang dilawan juga sang top klasemen untuk Vampire. Jadi dia akan coba mengulur waktunya dulu saja bersamaan dengan satu player Talon yang tersisa lainnya. Tapi setelah Bigetron meratakan Hill kali ini, dia juga bertemu lawan barunya saat ini. Satu player yang di knockdown tadi dari tim Bigetron berhasil di-confirm dengan 2 poin eliminasi. Dan kita bisa melihat juga replay yang terjadi Void demi Voidnya kali ini bagian area school ternyata, dimana bagaimana caranya Vasclan bisa mendapatkan satu persatu nyawa, bahkan alter ego pun sudah rata juga dipulangkan oleh Vasclan. Posisi 10 sih ya dari alter ego. Keluar dari game ini hanya mengantongi 1 poin aja. Cuman di sisi yang lainnya ini dia, kita berpindah menuju ke arah Acul yang udah tereliminasi. Hanya sisa Bu, seorang diri last man sendiri dari Talon, udah ketahuan posisinya. 1/4 HP tersisa, dan dia lebih memilih untuk langsung masuk ke Brop, tapi langsung dihadang ternyata dari Exofir yang melihat pergerakan yang dibangun oleh seorang Bu. Dan udah luntang-lantung banget emang gerakan dari Talon tadi ketika tinggal sisa Bu sama Acul aja ya. Acul datang dari bagian hospital, Bu udah kayak di bagian kaki gunungnya dari George Paul. Mereka memilih untuk temu tengah yuk. Tengahnya mana? Tengahnya gunung. Tiba-tiba ada tim Vampire. Jadi kayak mikir lagi mau gimana, mikir lagi dengan begitu cepatnya. Jadi lumayan luntang-lantung tadi pergerakan, dan juga titik-titik atau poin-poin yang ingin di-reach sama tim Talon itu nggak ideal sama sekali. Sehingga untuk saat ini mereka harus menghentikan pergerakan atau perjalanan mereka dan hanya membawa 1 poin aja. Iya, dan ketika satu playernya dipaksa untuk berperang dan kalah, yang lainnya jadi ikutan keteteran, bingung lagi. Mereka nge-splitnya cukup jauh, bahkan gak cuma 1 atau 2 player, bahkan sampai 3 player. Mereka nge-splitnya cukup jauh, dan di splitnya pun itu bukan dalam kondisi yang tetap bisa memberikan backup. Beda sama e-arena, mungkin kalau kita ngeliat dari screening yang mereka untuk split yang mereka lakukan, posisi penitikan yang mereka itu yang bisa memberikan backup satu sama lain. Tapi sayangnya itu yang gak terlihat dari Talon. Atau sebenarnya gini sih, kalau ngelihat dari Talon ya, Talon itu tuh emang kayaknya tipikal ninggalin Acul jadi backline sih. Cuman emang naasnya aja 3 pemain yang udah masuk sekaligus untuk menuju ke arah dalam circle itu ya ke culik satu persatu gitu dari tim Talon, sehingga Acul yang masih berada di belakang jagain backline-nya, udah kelar nih teman-teman gua gitu. Ya udah, jadi sekali lagi naas
luntang-lantung dari tim Talon. Tapi kita bakalan tutup buku terlebih dahulu untuk tim-tim yang udah tereliminasi. Karena pastinya masih ada 12 tim, salah satunya adalah BTR yang dimana Federalis tumbang. Dijadikan eliminasi poin tambahan untuk tim The Xavier. 2 totalnya yang sudah mereka kantongi. Sementara waktu Rizzy pun juga terambil tampaknya. Kamera kita bergeser menuju ke arah tim yang lainnya. Todak yang udah bisa mendapatkan at least 1 total poin untuk di game kali ini. Todak yang berada di atas dari tim Talon. Iya, dan ini tadi dari Salcom Digital Alliance juga kayaknya satu orang cepat bergerak dapatin checkpoint, tapi ternyata checkpoint yang dia tuju diincer sama satu tim, Todak. Bedanya Salcom Digital Alliance yang ngincer satu player, Todak ngincernya rame-rame. Jadi udah pasti kalah untuk empowernya sendiri dari banyaknya playernya Todak, sampai akhirnya checkpointnya Salcom Digital Alliance diambil, di retake oleh tim Todak. Dan sekarang kita bisa melihat posisi last man standing dari tim Bigetron Vexi yang tidak bisa banyak pergerakan juga, hanya bisa stay low saja di bagian bawah jembatan kali ini. Dan bahkan di bagian seberang temboknya pun itu ada satu tim yang juga melakukan hal yang sama dengan apa yang Vexi lakukan. Dan di bagian sisi lainnya RRQ berhasil bisa mendapatkan seorang Ryan di confirm poin eliminasi, harusnya di-secure untuk poin eliminasinya dan bertambah lagi menjadi 2 poin eliminasi bagi tim RRQ karena mereka bertempur sama dengan tim 5-2. Tapi hati-hati, Ganyang posisinya pun juga terbuka. Ada tim Secret yang benar-benar dia mendengar dengan sangat tajam adanya tembakan yang keluar, dia langsung menghampiri, seperti halnya penghampiran yang dilakukan juga oleh tim Exovir di dalam area rumah recall kali ini dari tim The Xavier. 2 playernya berada di lantai 2, nampaknya diburu, dihujani granat, ditektokan kembali utility-nya, tapi belum ada yang connect dan bala bantuan pun datang kembali dari tim The Xavier. 4 melawan 3 antara Exovir dan juga The Xavier. Dan ini dia udah di welcome dengan granat yang dilontarkan oleh Exovir. Dilanjutkan dengan granat-granat selanjutnya. Cuman kali ini dari Exovir, 3 pemain mereka, apalagi lobby EXO, HP, dan bahkan ditumbangkan. Min 1 kekuatan dari tim Exovir, hanya tinggal sisa 2 aja. Begitu nekat mereka, atau lebih tepatnya 3 ternyata. Masih ada 1 pemain yang tersisa di bagian belakang, guna untuk bisa memberikan backup untuk rekan-rekan yang lainnya. Sekali lagi, 4 pemain dari The Xavier akan menghadapi 3 pemain dari Exovir yang udah komit satu sama lain. Dan udah ada beberapa smoke setup juga guna untuk bisa mengeliminasi vision yang dimiliki oleh kedua belah tim. Secret, setengah lebih ternyata. HP barnya tergerus dengan adanya beberapa granat yang dilontarkan dari tim The Xavier. Dan ini gua rasa fight antara Exovir dan juga The Xavier hanya tinggal menunggu ada satu yang knock, baru mereka akan melanjutkan pergerakan selanjutnya sih. Iya, tapi dari The Xavier juga pinter ya, mereka bermain smoke di dalam area rumahnya biar nanti dari Exovir pun sulit untuk mendebak di mana jendela yang bisa mereka lemparin granat sampai akhirnya terpantul dengan area tembok-tembok yang ada di bagian sekitaran rumah yang dimiliki dari tim The Xavier. Tapi mereka pun juga tidak begitu leluasa bergeraknya, dari berbagai angle juga cukup tricky, banyak celah, banyak jendela yang bisa didatangi lagi keuntungannya oleh tim-tim lain, tembakan demi tembakannya. Makanya mereka akan coba semaksimal mungkin nge-hold saja untuk di bagian compoundnya masing-masing. Sedangkan dari RRQ ini keinget waktu Nerpeko dia naik hovercraft, nabrak 2 playernya Voin sekaligus, dan sekarang akan nabrak ke dalam area compound yang diisi oleh 3 penggawa tim 5-2. Semuanya sudah touchdown, 3 melawan 3. Nampaknya kali ini kita akan bisa melihat pelebarannya Nerpeko bersama dengan Ganyang berhasil bisa mendapatkan 1 kali ini, dan akan dicari lagi di screening dari rumah ke rumah. Akan coba dicari, dilihat dia turun tapi sudah mengguk sebuah granat dan akhirnya diganti dengan secondary weaponnya. Tapi ada miss timing, miss kesempatan dari tim RRQ untuk mendapatkan knock yang kedua kalinya, tapi lantai 2 sudah terbakar. Semakin diminimalisir lagi untuk pergerakannya, dan akhirnya one shot didapatkan kembali tim RRQ. 2 playernya down, tinggal 1 yang terakhir dengan FPP Gaming Mode-nya kali ini lapar mencari, lapar melihat, dan lapar akhirnya mendapatkan, dan akhirnya yang terakhir didapatkan, dan RRQ sukses meratakan tim 5-2. Itu the real hajar, semua hajar. Cuman untungnya bagi tim RRQ, 2 pemain yang ter-knockdown masih punya space and time untuk diselamatkan, untuk di-revive. Dan kita bisa lihat dari bagian alive statusnya. Cuman di sisi yang lainnya, Boom Esports bertemu dengan tim Secret. Yami tumbang, dan bahkan pemain
terakhir. Okta, kelihatan dari mata seorang Dog. Tim Secret berhasil memulangkan Bumi Esports, tapi ternyata masih ada Mastery di bagian belakangnya. Ini dia Mastery dengan doa mama, let's go. Mastery, bisakah dia membalikan keadaannya? Bisakah dia memulangkan pemain-pemain Tim Secret yang tinggal sisa satu ini? 1 versus 1 duel langsung dilayangkan oleh Mastery yang berhasil untuk memenangkan duel tersebut walaupun low HP. Sekarang dia harus cepat reset guna untuk bisa menyelamatkan placement untuk Bumi Esports. Ya, dan diincar kembali untuk placement demi placementnya Vampire lagi Zedbull. Tapi Zedbull pun juga tidak bisa bertahan begitu lama. Banyak sekali tembakan juga. Todak berhasil survive kali ini dan Vampire dihentikan poin mereka dengan total 8 poin eliminasi, dan Todak masih bisa bermain mereka. Sementara waktu di bagian sisi lainnya, tim The Xavier juga sudah mulai aktif dengan 4 pemain dengan 5 eliminasinya mereka. Masih belum selesai ternyata peperangan ini. Akan kita lanjutkan kembali. Bagaimanakah ending nantinya yang terjadi antara Exodia dan juga The Xavier. Nampaknya laba-laba sudah tidak sabar, tapi nampaknya kesabarannya malah memberikan nasib yang tidak begitu baik, yang untungnya masih bisa di-revive satu playernya. Kali ini tinggal 2 yang terakhir di Cook Granat dengan kondisi yang terbuka, dipancing ternyata, dan sampai akhirnya Exovirnya rata. Dan akhirnya The Xavier yang berhasil mengungguli compound ini. Hampir gua agak sakit kepala ngelihat usaha mau lempar granat tuh. Granatnya kebuka banget. Untung bisa ya recovery-nya cepet ya untuk tim The Xavier sendiri. Masih sisa dengan 3 punggawa aktifnya, satunya masih bisa untuk di-revive. Harusnya kalau misalnya tidak ada gangguan-gangguan yang cukup berarti bagi mereka. Cuman ini dia Exozip versus Nerpeko. Apakah akan duel face to face dengan close combat? Apakah Exozip akan tiba-tiba ciluk Bakekok menuju ke arah Lapar dan juga Nerpeko, dan juga bisa untuk mendapatkan 2 knockdown sekaligus? Ini cuman the matters of time bagi seorang Exozip yang masih nongkrong, sabar banget. Cuman masalahnya 2 pemain dari RRQ, Nerpeko dan juga Lapar udah tidak berada di depan mukanya lagi. Cuman ada usaha mau melempar granat dari Exozip. Ada 3 yang bisa untuk diinvestasikan, tapi masalahnya teman yang lainnya Chopper ketangkap basah oleh The Xavier. Netilah yang berhasil untuk mendapatkan eliminasi tersebut, dan ini dia aksi yang akhirnya langsung dilayangkan oleh Exozip, melontarkan sebuah granat menuju ke arah RRQ dan nge-reveal posisinya. Ya, semakin terbuka lagi, semakin terbaca lagi untuk pergerakan demi pergerakan satu persatu playernya tim RRQ. Laparnya sudah mulai turun, Peiko masih menjaga di bagian area sisi atasnya. Untungnya kayaknya nggak ada utility, dan Exozip dengan S12 kayaknya mendapatkan Lapar di ending begitu saja. No, RRQ kembali kehilangan satu playernya mereka. Dan sekarang utility ternyata masih dimiliki Exozip. Akan coba barter granat utility-nya. Tiba-tiba masuk, tapi nampaknya Repeko akhirnya berhasil bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Vasclan. Tapi sayangnya harus ditukarkan dengan nyawa dari seorang Lapar. Jujur ya, gue ngelihat Exozip tadi, why? 1. Tiba-tiba di-push sama RRQ tadi, why lagi? Ya untung masih ada sekali lagi Nerpeko juga yang menangin duel penting tersebut. Karena masalahnya gak cuma Exozip yang harus dihadapi tadi. Kan ada tim yang lainnya yang punya angle shot menuju ke arah mereka, yakni tim The Xavier. Sebenarnya bisa aja ganggu posisi dari 3 pemain RRQ yang masih tersisa ini. Cuman dari tim Todak, ini dia kelihatan dari mata seorang Genfos, salah satu pemainnya udah dikunci habis-habisan. Salcom DJ Alliance pun juga sebenarnya demikian, udah mulai ada aroma-aroma lawan nih yang tercium, yang terendus dari seorang Genfos. Dan ini adalah menjadi informasi yang valuable banget, yang mahal banget untuk tim RRQ sebenarnya. Dan Jimmy tadi udah mulai diliatin terus-menerus. Ya, betul, dipantau, dicari informasi. Seminimal-minimalnya informasi pun pasti nanti akan menjadi informasi yang berharga untuk posisinya mereka. Dan untung circle-nya masih menguntungkan bagi tim RRQ dan juga bagi seorang Vaxi, tim Gigatron yang masih bertahan kali ini. Dan akhirnya minimnya Vaxi masih mencoba kembali mendapatkan keberuntungannya untuk mendapatkan poin eliminasi yang sekian kalinya. Tapi Todak nampaknya pun diratakan, selesai sudah Todak. Dan bahkan berbarengan dengan tim Second
MDG Alliance. Dua tim langsung di wipe out. Dan tinggal 3 tim teratas, Bigetron, The Xavier, dan juga RRQ. Dan dua-duanya diamankan oleh tim RRQ tadi eliminasinya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat manis hasilnya untuk tim RRQ. Langsung diwaro posisi dari Xavier. Didapatkan satu knockdown menuju ke arah Parajin. Dan ini hoki doang ya posisinya ya. Hoki doang. YTTA. Cuman on a serious note, The Xavier tumbang lagi. Gak bisa kemana-mana, udah ke lockdown. Karena masalahnya di rumah jamur masih ada Vexi pula yang mempunyai angle shot menuju ke arah The Xavier. Dihujani granat pula. Gak bisa kemana-mana. Agak-agak kepuyangan pemain-pemain dari The Xavier. 200-an peluru masih dimiliki oleh pemain-pemain RRQ. Sehingga spam spray pun possible banget untuk dilakukan mereka semuanya. Granat demi granat lanjutan dilayangkan dan Ganyang berhasil untuk mendapatkan satu knockdown lagi-lagi. Granat selanjutnya hampir aja bisa menumbangkan 3 pemain sekaligus dari tim The Xavier. Namun Genfos ini posisi prime banget. Ini angle shot prime banget bagi dirinya untuk bisa menaklukkan pemain-pemain dari The Xavier, dan Vexi pun juga beraksi, Windy. Iya betul, ini nampaknya dari RRQ dan Bigetron semuanya fokus untuk melihat pergerakannya tim The Xavier. Memang saat ini tim The Xavier lah yang paling possible untuk bisa mereka take down. Dan nampaknya Peiko kembali mendapatkan knocknya lagi, jatuh bangun dirasakan lagi, dan akan segera diakhiri nampaknya Void kali ini oleh tim RRQ. Tapi hati-hati Ganyang, begitu terbuka kondisinya, posisinya RRQ memang unstoppable. Tapi dengan demikian dari tim The Xavier, mereka malah semakin lebih pede lagi, lebih berani lagi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dibangun dari tim RRQ sedari awal. 2 melawan 1, Peiko-nya pun down. Dan selesai sudah RRQ. Tinggal 2 tim. Kita bisa melihat Vexi versus tim The Xavier. Dan Vexi-nya kelihatan sudah mulai terspotted kali ini. Levi's menembaki terus. Perpindahannya Vexi di tracking juga. Dicari kembali, Vexi terbuka dengan sangat bebas. Memang membalas tapi tidak bisa, dan akhirnya The Xavier yang mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua. Waduh, keadaannya berbalik begitu cepat. Cuman congratulations untuk tim The Xavier.